Aturan Permendagri nomor 6 ya tahun 2021, di mana gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang memuat komponen gaji itu dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan lini masa pengisian daftar riwayat hidup P3K tahap 1, bahwa besok merupakan hari terakhir untuk rekan-rekan melakukan pengakhiran pengisian DRH serta mengklik tombol resume. Nah, pasca nanti berakhirnya pengisian DRH ini, masih ada 1 bulan proses pengusulan NIP3K. Apakah semuanya bakal selesai? Kita akan cek tahapan dan alur penetapan NIP3K sampai penyerahan SK. Dan kita ketahui Bapak Ibu, walaupun nanti TMT ataupun SPMT Bapak Ibu dapat diawali dari sejak bulan Maret, namun kita dapati fix ya SK Bapak Ibu bakal tidak akan diserahkan secara serentak. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, ini adalah alur dan timeline penetapan NIP3K sampai nanti Bapak Ibu diserahkan SK, mendapatkan SPMT dan ditetapkan SK serta pembayaran gaji. Kita akan lihat dari nomor 1 ya, bahwa Bapak Ibu sudah pun melakukan pengisian daftar riwayat hidup yang berakhir besok ya, yaitu di tanggal 31 Januari 2025. Pastikan Bapak Ibu yang belum melakukan resume, maka segera dapat melakukan pengakhiran ya pengisian daftar riwayat hidup dan mengklik tombol resume sebagai bukti Bapak Ibu telah mengakhiri pengisian daftar riwayat hidup. Nah, mulai dari tanggal 1 Februari ataupun mungkin bisa jadi BKPSDM sudah pun mengusulkan ya penetapan NIP, nanti BKPSDM akan melakukan verifikasi awal terhadap isian daftar riwayat hidup Bapak Ibu. Jadi jelas ya, untuk pemeriksaan daftar riwayat hidup ini tidak dilakukan oleh BKN tetapi dilakukan oleh BKD. Layaknya proses seleksi pendaftaran ataupun berkas pendaftaran administrasi yang dulu juga dilakukan oleh BKD. Dari hasil nanti Bapak Ibu akan ada 3 hasil, yaitu pertama memenuhi syarat, kedua belum lengkap, yang ketiga juga ada TMS. Namun untuk kasus TMS pada proses DRH ini sangat minim sekali karena seluruh proses bisa jadi akan masuk pada kategori belum lengkap. Nah, pada saat proses belum lengkap inilah Bapak Ibu siap-siap akan dihubungi oleh pihak BKD untuk dimintai ya kelengkapan data jika memang Bapak Ibu masuk dalam kategori data yang belum lengkap. Nah, bagi Bapak Ibu yang data yang sudah memenuhi syarat, nanti akan langsung diterbitkan satu SK yang namanya SK CP3K ya. Nah, SK CP3K ini menjadi syarat ya untuk pengusulan NIP3K dari BKD ke Kanrek BKN. Nah, di sini disebutkan Bupati akan mengangkat menjadi calon P3K bagi Bapak Ibu. Bukan berarti Bapak Ibu dilantik, tapi akan diterbitkan satu SK yang disebut SK CP3K. Nah, dari sini Bapak Ibu prosesnya akan langsung pergi ke Kanrek BKN, yaitu BKPSDM akan mengusulkan penetapan NIP3K kepada BKN melalui kantor regional masing-masing. Di mana Bapak Ibu yang berada di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah ini akan dilayani oleh Kanrek 1 BKN Yogyakarta. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya ini akan dilayani oleh Kanrek 2. Kemudian Bapak Ibu yang berada di wilayah kerja Jawa Barat dan Provinsi Banten ini oleh Kanrek 3. Kemudian Kanrek 4 ini nanti akan melayani Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara serta Maluku. Kemudian Kanrek 5 Jakarta ini Lampung, kemudian Kalimantan Barat dan DKI Jakarta. Kemudian untuk Kanrek 6 Medan ini khusus untuk Sumatera Utara saja ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang berada di Kanrek 7 yaitu di Palembang ini meliputi Sumatera Selatan, Jambi, Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu. Kemudian yang di Banjarmasin Kanrek 8 ini adalah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kemudian yang di Jayapura adalah untuk Papua dan Provinsi Papua Barat, Kanrek 9. Kemudian Kanrek 10 yaitu di Denpasar, ini untuk wilayah Bali, NTB dan NTT. Untuk 11 Manado termasuk Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo serta Maluku Utara. Kemudian untuk Kanrek 12 Pekanbaru ini untuk 3 wilayah, Provinsi Riau, Kepulauan Riau dan Sumatera Barat. Kemudian bagi Bapak Ibu yang berada di Kanrek 13 Aceh, ini akan melayani Provinsi Aceh serta yang berada di Manokwari,
Kandek 14 ini cukup banyak ya, yang ada di wilayah timur semua nih, Papua Barat dan sekitarnya. Nah, setelah usulan itu disampaikan, maka nanti akan terbit pertek yang namanya pertimbangan teknis. Bapak Ibu, sebelum terbitnya pertek ini nanti akan ada juga hasil verifikasi dari Kandek dari usulan BKPSDM ini, yaitu berupa berkas yang dinyatakan memenuhi syarat ataupun yang dinyatakan TMS. Namun sekali lagi, yang dinyatakan TMS ini juga rata-rata hanya BTS, yaitu berkas tidak sesuai. Artinya jarang sekali sudah sampai ke Kandek ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Nah, jika BTS pun nanti ini akan dikembalikan lagi ke BKPSDM untuk diminta, dan rekan-rekan siap-siap untuk ditelepon kembali jika berkas itu berkaitan dengan salah satu dari P3K. Nah, jika sudah memenuhi semua, maka akan terbit pertimbangan teknis BKN. Nah, Bapak Ibu akan segera NIP-nya keluar dan akan ada proses pengangkatan P3K, akan dikeluarkan SK Bapak Ibu. Nah, penerbitan SK Bapak Ibu ini di dalamnya akan termuat TMT ya, yaitu terhitung mulai tanggal. Nah, Bapak Ibu, setelah TMT diterbitkan, akan diterbitkan juga SPMT dan kontrak kerja dikeluarkan. Nah, begitu ada SPMT inilah baru akan dihitung proses pembayaran gaji Bapak Ibu sesuai dengan tanggal SPMT yang diterbitkan oleh BKD atau oleh instansi setempat. Misalnya kalau guru itu akan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini sebagai bukti Bapak Ibu sudah dapat terjun ke lapangan. Nah, setelah Bapak Ibu kerja, baru nanti Bapak Ibu akan mendapatkan perhitungan pembayaran gajinya. Nah, berkaitan dengan aturan SPMT dan gaji, ini sudah dibahas juga dalam aturan Permendagri nomor 6 ya tahun 2021, di mana gaji dan tunjangan P3K sebagaimana dimaksud pada ayat 7 yang memuat komponen gaji itu dibayarkan setelah menandatangani perjanjian kerja, kemudian diterbitkan keputusan pengangkatan P3K dan melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan SPMT, surat pernyataan melaksanakan tugas. Di mana SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak diberlaku surutkan dari tanggal penandatanganan perjanjian kerja dan penetapan keputusan pengangkatan. Jadi kalau misalnya SPMT Bapak Ibu di bulan Maret, tidak mungkin Bapak Ibu akan dirapel gajinya dibayar Januari Februari, itu maksudnya. Kemudian dalam hal P3K yang melaksanakan tugas berdasarkan SPMT sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada tanggal hari kerja pertama, ini maksudnya jika SPMT Bapak Ibu adalah di tanggal 1 bulan Maret misalnya, pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya akan dibayarkan terhitung mulai bulan berkenaan. Nah, inilah Bapak Ibu dalil ataupun aturan yang menyebutkan apabila SPMT Bapak Ibu ditetapkan di tanggal 1 ya, di tanggal 1 ataupun hari pertama kerja, maka gaji Bapak Ibu akan dibayarkan di bulan berkenaan. Namun ya, apabila SPMT Bapak Ibu itu ditetapkan pada tanggal hari kerja kedua atau seterusnya, tanggal 3, tanggal 4 pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya itu baru dapat dibayarkan pada bulan berikutnya. Penting sekali agar SPMT itu dikeluarkan oleh Pemda atau oleh BKD masing-masing di tanggal 1 bulan Maret. Karena bulan Maret itu sudah menjadi dasar bahwa Bapak Ibu sudah dapat dibayarkan gaji ataupun dikeluarkan SK sesuai dengan edaran BKN yang lain. Nah, demikian Bapak Ibu alur dan timeline penetapan NIP 3K Bapak Ibu setelah Bapak Ibu menyelesaikan pengisian daftar hidup khususnya untuk P3K tahap 1 tahun 2024. Demikian informasi yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.